akan menjelaskan mengenai sengketa batas laut zona ekonomi eksklusif antara Indonesia dengan Vietnam. Pertama-tama di sini saya akan menjelaskan mengenai latar belakang terlebih dahulu. Sebagaimana kita ketahui bahwa perairan laut Indonesia berbatasan langsung dengan 10 negara tetangga, yaitu diantaranya ada Malaysia, Timur Leste, Filipina, Papua Nugini, Singapura, India, Australia, Thailand, Palau, dan termasuk Vietnam. Meskipun hubungan antar negara yang berdekatan cenderung baik, namun tidak jarang juga hubungan antar negara yang berdekatan tidak berjalan dengan lancar. Kedaulatan nasional masing-masing negara yang seringkali menjadi prioritas utama dapat menyebabkan sengketa kepentingan antar negara. Salah satu contohnya adalah benturan kepentingan antara Indonesia dengan Vietnam mengenai sengketa batas laut zona ekonomi eksklusif terkait dengan klaim kedaulatan atas wilayah perairan di sekitar kedua negara tersebut. Sejak tahun 1963, ketegangan di wilayah Laut Kalimantan Utara mengakibatkan sengketa antara Indonesia dengan Vietnam terjadi, yang mana batas-batas wilayah laut pada saat itu belum diatur dengan jelas dan belum mendapat pengakuan oleh masyarakat internasional. Ketegangan terus berlanjut dikarenakan kedua negara lebih cenderung mengutamakan kepentingan nasionalnya masing-masing, sehingga menghambat tercapainya kesepakatan yang mengikat secara hukum bagi kedua belah pihak. Pada 10 Desember tahun 1982, Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB berhasil mengesahkan United Nations Convention on the Law of the Sea atau yang disebut dengan UNCLOS 1982 yang ditandatangani oleh Indonesia bersama 117 negara peserta lainnya. Vietnam kemudian meratifikasi UNCLOS 1982 pada 24 Juni 1994, sementara Indonesia telah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 untuk mengesahkan UNCLOS 1982. Peratifikasian Konvensi Hukum Laut Internasional oleh kedua negara tersebut menjadi faktor penting dalam penggunaan UNCLOS 1982 sebagai dasar penyelesaian sengketa perbatasan laut antara Indonesia dengan Vietnam. Menjelaskan kronologi awal kasus dari sengketa Indonesia dengan Vietnam. Letaknya yang berada di antara dua wilayah Malaysia yaitu Sabah dan Sarawak, serta berbatasan langsung dengan beberapa negara tetangga seperti Vietnam, Malaysia, Kamboja, Brunei Darussalam, Laut Tiongkok Selatan, dan Filipina. Adapun jika prinsip UNCLOS 1982 diterapkan dalam Laut Natuna Utara dengan menetapkan garis ZEE sejauh 200 mil laut, di antaranya wilayah ZEE Indonesia dan ZEE Vietnam, akan terjadi tumpang tindih kedua negara baik Indonesia dan Vietnam saling mengklaim wilayah yang di dalamnya kaya akan sumber daya alam seperti gas, minyak, dan perikanan tersebut sebagai bagian dari wilayah kedaulatan mereka masing-masing. Sejak tahun 1963, ketegangan di wilayah Laut Kalimantan Utara mengakibatkan konflik antara Indonesia dengan Vietnam, yang mana batas-batas wilayah laut pada saat itu belum diukur dengan jelas dan belum mendapatkan pengakuan dari masyarakat internasional. Ketegangan terus berlanjut dikarenakan kedua negara lebih cenderung mengutamakan kepentingan nasionalnya masing-masing sehingga menghambat tercapainya kesepakatan yang mengikat secara hukum bagi kedua belah pihak. Permasalahan tumpang tindihnya ZEE Indonesia dengan ZEE Vietnam tentunya telah dilakukannya upaya penyelesaian. Namun meskipun tidak ada upaya penyelesaian antara Indonesia dan Vietnam sejak disahkannya UNCLOS 1982 termasuk 12 kali perundingan, namun belum ada solusi konkret yang dapat mengikat kedua negara dalam bentuk perjanjian yang sah secara hukum. Masalah ini semakin rumit dengan munculnya kapal-kapal nelayan Vietnam di Natuna Utara yang dianggap
ilegal oleh Indonesia karena dianggap melakukan penangkapan ikan secara ilegal yang harus ditindak secara hukum. Namun Vietnam berpendapat bahwa kapal-kapal tersebut berada di wilayah ZEE mereka sendiri dan nelayan Vietnam berhak mencari ikan di sana hingga kapal-kapal penjaga pantai mereka berani melakukan tindakan agresif termasuk menabrak kapal TNI AL pada tahun 2019. Menurut Kementerian Kelautan dan Perikanan, selama Januari sampai Oktober 2021 telah dilaporkan penangkapan 25 kapal berbendera Vietnam dalam kasus ilegal fishing di perairan Indonesia. Adanya temuan ini tentunya semakin memperkeruh hubungan antara kedua negara yang mana keduanya ini semakin memperkuat klaim akan kepentingan nasionalnya masing-masing dan Vietnam memiliki dasar hukum yang kuat dalam menegaskan klaimnya terhadap Natuna Utara bukan hanya karena berada dalam batas 200 mil laut menurut UNCLOS tetapi juga karena wilayah tersebut telah lama menjadi daerah penangkapan ikan tradisional. Kedua negara menunjukkan intensi yang kuat untuk mempertahankan klaim mereka yang berpotensi memperumit proses penyelesaian sengketa. Sementara gesekan antara aparat penegak hukum, penjaga keamanan, dan nelayan dari kedua negara semakin sering terjadi. Baik, akan saya lanjutkan mengenai analisis bagaimana Indonesia dengan Vietnam menyelesaikan sengketanya mengenai perbatasan zona ekonomi eksklusif antar kedua negara tersebut. Jadi, apakah antara Indonesia dengan Vietnam telah menyelesaikan permasalahan sengketa tersebut? Baik, dikarenakan antara Indonesia dan Vietnam itu telah meratifikasi UNCLOS 1982, maka sebagai negara yang merdeka dan berdaulat, mereka memiliki hak untuk menjalankan yurisdiksi eksklusif atas wilayah perairannya masing-masing. Terkait perselisihan di antara keduanya, Pasal 74 UNCLOS memberikan dua opsi alternatif penyelesaian sengketa yang diakui secara internasional. Opsi yang pertama dan menjadi pilihan yang lebih diutamakan adalah melalui perundingan untuk mencapai kesepakatan dengan membuat perjanjian atau traktat yang menetapkan garis batas zona ekonomi eksklusif dengan harus memperhitungkan kepentingan kedua negara secara adil dan mengikat. Kesepakatan yang dicapai kemudian akan berlaku layaknya undang-undang sebagaimana bunyi asas Pakta Sensarvanda yang nantinya kesepakatan tersebut dijadikan sebagai pedoman dalam menjalankan hak dan kewajiban mereka di wilayah yang diperselisihkan tersebut. Lebih lanjut, opsi yang kedua yaitu digunakan apabila perundingan tidak menghasilkan kesepakatan atau di antara kedua negara tersebut tidak menghasilkan persetujuan, yaitu penyelesaian dapat dilakukan dengan menggunakan bantuan pihak ketiga yang keberadaan dan integritasnya diakui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa. Penyelesaian ini dapat berlangsung di Mahkamah Internasional untuk Hukum Laut atau International Tribunal for the Law of the Sea atau juga dapat dilaksanakan di Mahkamah Internasional. Kedua opsi tersebut merupakan sah dan sesuai dengan prinsip perdamaian keamanan internasional. Adapun menurut data yang tercatat di Badan Informasi Geospasial atau BIG, Indonesia dan Vietnam telah memulai dialog untuk menyelesaikan permasalahan mengenai Natuna Utara semenjak tahun 2010 melalui alternatif penyelesaian sengketa dengan jalur damai. Dalam rentang waktu 2010 sampai 2016, kedua negara telah mengadakan 8 kali perundingan untuk menetapkan batas maritim Indonesia dengan Vietnam. Namun, pada saat itu masih belum mencapai kesepakatan yang jelas dan mengikat mengenai batas zona ekonomi eksklusif. Setelah 8 kali perundingan pada periode 2010 sampai 2016 yang tetap tidak menghasilkan keputusan yang final, pemerintah Indonesia dengan Vietnam kembali mengadakan 4 perundingan lain yang dilakukan pada tahun periode 2016 sampai 2022.
Hingga pada akhirnya di tahun 2022, Indonesia dan Vietnam kembali melakukan upaya penyelesaian sengketa melalui perundingan perjanjian bilateral mengenai batas wilayah zona ekonomi eksklusif di Laut Natuna Utara dan menghasilkan kesepakatan mengenai batas zona ekonomi eksklusif di wilayah Natuna Utara pada bulan Desember 2022 lalu. Namun meskipun demikian, pemerintah Indonesia hingga saat ini belum secara resmi mengumumkan garis zona ekonomi eksklusif sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati tersebut. Umumnya, publikasi resmi mengenai kesepakatan zona ekonomi eksklusif ini dirilis dengan bentuk berupa lembaran peta wilayah. Kesepakatan tersebut disepakati dengan Indonesia dengan mengacu pada UNCLOS 1982 dalam menetapkan batas klaim zona ekonomi eksklusif secara unilateral. Maka, dari hasil analisis dan pembahasan tentang ditemukannya poin penelitian yang mengkaji tentang tindakan dalam sengketa batas laut ZEE antara Indonesia dengan Vietnam, yang dimana setelah melewati proses yang tidak mudah, kedua negara tersebut berhasil menyelesaikan secara damai dengan mediasi dan negosiasi sesuai dengan harapan dan peran PBB maupun perjanjian internasional.